mengibaratkan Kiai Imad itu seperti Imam Bukhari abad sekarang. Mengapa saya katakan begitu? Karena Imam Bukhari di zamannya itu dicaci banyak ulama, karena beliau betul-betul ketat dalam meriwayatkan hadis. Saya nggak habis pikir, andaikan Allah tidak menghadirkan Imam Bukhari, mungkin sampai sekarang banyak riwayat yang palsu. Pak Ali memproduksi kepalsuan lebih banyak mungkin. Jadi yang menghentikan riwayat palsu dalam konteks riwayatul hadis itu Imam Bukhari. Tapi yang menghentikan riwayat palsu dalam konteks kenasaban Kiai Imaduddin Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Gus Aziz dan Kiai Haji Ubaidillah ya dalam obrolan santai tentang membahas perkembangan diskursus nasab yang sekarang ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat penting yang nanti akan dibahas oleh Kiai Haji Ubaidillah tentunya sebagai narasumber utama dan Gus Aziz Jazuli sebagai sebagai moderatornya ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ubaidillah. Tapi beliau ini bukan Ubaidillah yang diklaim sebagai bukan bedanan Pak Alwi. Allah kali. Assalamualaikum ya, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gus. Saya lama merencanakan soal sini baru kali ini Gus. Alhamdulillah ya. Berkah. Dari Kiai Imad langsung ke sini tadi. Ini apa ke Kiai Imad itu ada sesuatu apa gimana ya? Karena kerinduan Gus. Kerinduan pada sosok yang berani, yang mencerahkan. Saya mengibaratkan Kiai Imad itu seperti Imam Bukhari abad sekarang. Mengapa saya katakan begitu? Karena Imam Bukhari di zamannya itu dicaci banyak ulama, karena beliau betul-betul ketat dalam meriwayatkan hadis. Saya nggak habis pikir, andaikan Allah tidak menghadirkan Imam Bukhari, mungkin sampai sekarang banyak riwayat yang palsu. Pak Ali memproduksi kepalsuan lebih banyak mungkin. Jadi yang menghentikan riwayat palsu dalam konteks riwayatul hadis itu Imam Bukhari. Tapi yang menghentikan riwayat palsu dalam konteks kenasaban Kiai Imaduddin Utsman. Kalau boleh tahu ya, sekarang itu kan Kiai sudah sangat sangat aktif gitu dalam pendidikan atau pencerahan kepada masyarakat mengenai polemik nasab ini. Kira-kira motifnya apa ya? Motif saya hanya ingin betul-betul bagaimana saya itu bisa mengaktualisasikan atau mengimplementasikan konsep orang tua. Orang tua saya itu manusia yang sempurna atau tidak sempurna, kamil atau tidak kamil, atau bahkan yang kamil itu tidak boleh meninggalkan standar kemanusiaan yang sangat dasar, yaitu menguatkan konsep ketauhidan dan menguatkan konsep kemanusiaan. Ini dasar sekali. Dan konsep ketauhidan dan kemanusiaan ini itu kalau dijabarkan dalam konteks fikih kan muncul maqasidus syariah itu. Makanya maqasidus syariah itu kan instrumen standar
yang bisa dipahami secara umum, tapi begitu diringkas lagi hanya dua itu, Gus. Ketauhidan dan kemanusiaan. Nah, dalam diskursus nasab ini yang dilakukan Pak Alwi itu banyak melakukan penyimpangan dalam konteks ketauhidan, lebih-lebih dalam konteks kemanusiaan. Dan Pak Alwi ini secara simbolik dimunculkan, secara simbolik itu nampak sosok-sosok yang seolah-olah wow semua itu, Guys. Serem-serem semua. Dari segi imamah aja sampai tebal begitu, sorbannya, dan dari jubahnya, perkataannya juga sangat hegemonik di beberapa ceramah. Sehingga saya bisa mikir, ya pantas. Ketika saya menyaksikan banyak konsep tauhid yang berbelok, banyak konsep kemanusiaan yang berbelok, beloknya dalam konteks apa nanti silahkan Gus Aziz bertanya atau cukup di sini. Lah, pantesan tidak ada yang berani mengkritisi. Saya sendiri takut. Takut kualat atau apa ini? Takut. Saya takut kualatnya tidak sama sekali. Saya takutnya masyarakat bingung. Ketika saya melakukan satu konfrontasi atau apa jawaban yang frontal dengan fenomena hegemonik yang dilakukan oleh Pak Alwi, saya bukan takut kepada Pak Alwinya, pada para habaib Pak Alwi, bukan. Takut kasihan masyarakat jadi korban kesalahpahaman terhadap langkah konfrontatif saya. Jadi kita ini kan harus sayang dan kasihan dengan umat Muhammad, dengan umat Nabi Muhammad. Nah, sehingga kita itu betul-betul memperhitungkan hal ini. Karenanya itu alasan saya tidak berani melakukan gerakan konfrontatif menjawab sikap hegemonik habaib Pak Alwi yang menyimpang dalam koridor ketauhidan dan kemanusiaan. Tetapi dalam tanda tanya besar saya dari waktu ke waktu, bahkan tahun 2016 itu saya sudah mengingatkan. Oh, dari 2016 ya? Sudah mengingatkan itu, tapi hanya mengingatkan aja. Dan itu viral sampai 70.000 penonton itu. Kayaknya pernah diikut ulang saya atau siapa dulu ya? Atau enggak? Siapa lupa? Itu saya hanya mengingatkan aja. Habaib, jangan hina Kiai NU. Hanya gitu aja saya. Enggak berani lebih dari itu. Lah, ternyata muncul Kiai Imam kayak pemantik yang luar biasa dan didukung oleh Gus Aziz, didukung oleh beberapa teman-teman BF ya. Akhirnya saya tumbuh untuk tutup. Jadi ibaratnya kegelisahan lama yang betul-betul menghantui pikiran dan perasaan akademik saya, tiba-tiba ada yang mau melakukan gerakan ini. Ya sudah, sekalian aja, insya Allah, ya Allah, semoga masyarakat umat Muhammad tidak salah paham terhadap gerakan ini. Karena kalau gerakan sekilas kelihatan konfrontatif, kalau tidak segera dimulai, nanti akan berkepanjangan, lebih membahayakan untuk umat. Dalam konteks ketauhidan, dalam konteks kemanusiaan luar biasa. Fenomena Mama Gufron itu kan fenomena sepele, itu sebenarnya kantor wacana. Tapi Mama Gufron munculnya itu kan hanya beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini aja. Nah, sementara habaib Pak Alwi itu kan sudah puluhan tahun, bahkan ratusan. Melakukan pembelokan itu kan luar biasa gitu. Jadi Mama Gufron itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mama Gufron menurut perspektif saya itu salah. Tapi kalau dipahami dari segi sastra itu adalah counter wacana terkait dengan wacana yang selama ini dilakukan oleh para habaib di sosial media yang betul-betul sudah banyak melakukan penyimpangan dalam konteks tauhid. Jadi Mama Gufron itu sebenarnya kritik sastra. Apakah salah dari segi fikih, dari segi logika apa yang dikatakan oleh Mama Gufron itu salah? Jujur aja salah. Ini biar dilihat orang banyak. Kalau saya menyalahkan itu. Tapi dalam konteks sastra, counter wacana yang dilakukan oleh Mama Gufron itu sebenarnya ngeledek para habaib sebenarnya. Jadi ketika para habaib banyak mengeluarkan
cerita-cerita halu yang aneh-aneh itu. Coba sih saya pengen halu gitu. Halu. Jadi itu sebenarnya kayak nyindir. Saya juga bisa bicara sama semut. Itu sebenarnya ngecek habaib sebenarnya. Jadi punten ya. Saya Kiai menyebutkan dengan redaksi habaib, bukan oknum. Ya, jadi yang saya simpulkan itu apakah semua habaib seperti itu ya? Ataukah hanya oknum-oknum karena saking banyaknya sehingga saya dalam konteks menyebut habaib tidak saya sebut oknum. Kalau istilah habib itu kan positif, Bos. Orang yang orang banyak yang mencintai dan dicintai. Berarti kan istilah baik. Kecuali kalau saya menyebut nama-nama hewan seperti yang disebutkan oleh Taufik Asegaf. Kiai hewan ini, kiai hewan. Saya suruh ngulang aja gak enak. Tapi kalau saya menyebut habaib kan biasa lah. Nah, jadi para habaib ba'alwi yang melakukan penyimpangan. Berarti kan koyitnya sudah yang melakukan penyimpangan. Sehingga saya nggak perlu memakai habib atau memakai oknum habaib, nggak perlu. Sudah saya koyiti pakai yang. Nah, kalau orang belajar nahwu udah paham itu. Mutlak muqayyad ini, muqayyad sudah ada. Kecuali kalau Pak Lu yang nggak pernah ngaji. Atau Taufik Asegaf mungkin nggak paham. Karena nggak pernah pesantren juga. Jadi saya nggak pernah khawatir menyebut habaib Pak Ali ya, karena istilah itu istilah positif. Daripada menyebut nama kiai terus diiringi nama hewan yang nggak ada gitu kan. Jadi saya nggak perlu merubah istilah oknum atau apa. Karena istilah itu pun positif. Nah, persoalan yang negatif itu kan yang saya sebut, yang melakukan halusinasi, halu-halu, ceramah-ceramah yang halu itu. Lah, munculnya Mama Ghufran itu kayak counter wacana aja. Apa yang dilakukan Mama Ghufran itu salah. Salah, saya katakan salah. Saya selalu mengatakan salah. Tetapi itu sebenarnya bukan karena kesalahan pada teks yang diucapkan Mama Ghufran. Tapi itu adalah kritik. Misalnya ketika ada orang datang pada saya cerita, oh saya bisa terbang gini, aku ya iso. Nah, itu sebenarnya kan untuk ngejek. Jadi pernyataan-pernyataan Mama Ghufran itu sebenarnya counter wacana sastra terhadap fenomena habaib ba'alwi yang selama ini banyak ditemukan di sosial media, yang pernyataan-pernyataan lebih parah, dan itu nggak hanya 2 tahun. Mama Ghufran melakukan counter wacana kan dari 2 tahun. Semua orang udah bingung. Dan itu juga saya dapat informasi ya, pernah ada satu orang dari Kalimantan itu, dari ya masih kerabat dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas itu ya. Ini leluhur beliau itu, saya lupa namanya. Leluhur beliau itu masih orang Yaman ternyata. Dan di salah satu tempat, salah satu kota yang namanya kota Aden, yang oleh Balawi di kota Aden itu pernah hujan susu ya. Kan parah gitu. Cerita itu kan lama. Mama Ghufran baru 2 tahun. Jadi Mama Ghufran itu salah, tapi sebenarnya bukan konteks kesalahan teksnya, tapi counter wacana teks untuk melawan kesalahan para habaib ba'alwi yang melakukan halusinasi dakwahnya itu dengan kesalahan yang disampaikan oleh Mama Ghufran. Jadi salah dijawab dengan kesalahan. Jadi kan Gus, kalau ngomong sama orang gila itu harus kayak orang gila. Masuk ngomong dengan orang gila kita kayak akademisi kan nggak enak, nggak nyambung. Misalnya kita jalan, ada orang gila, orang gila, terus kita ngomong perspektif psikologis yang kamu katakan itu apa? Nggak nyambung. Nah kalau ada orang gila ngalah, orang gila, kamu juga gila. Kan nanti sama-sama gila. Dan nyambung ke tadi. Dan ternyata itu cerita dari kakeknya atau buyutnya kan ya, bahwa di Aden saat itu di tahun 1800 akhir atau 1900 awal ya, itu Balawi tidak memiliki popularitas yang seolah-olah kita temui di saat ini gitu. Artinya di saat itu tahun 1800 akhir atau 1900 khususnya di kota Aden gitu ya, mereka itu Balawi itu memang tidak memiliki popularitas yang mereka klaim sampai sekarang ya. Sejarah peradaban Islam itu kan melewati sekian konflik-konflik politik, peperangan. Nggak pernah ada tokoh-tokoh heroisme dari Bali, nggak pernah ada. Termasuk bangsa Indonesia perang melawan Belanda
ada tokoh heroismenya yaitu Utsman bin Yahya, tapi untuk Belanda. Heroisme untuk Belanda, bukan untuk Indonesia. Lawan Belanda ya. Untuk Belanda bukan untuk Indonesia. Dan yang jadi korban itu masyarakat sini Banten saat itu. Iya benar. Berapa ribu orang itu. Ya kan saya sering katakan, apa arti ribuan karya kalau akhirnya menghalalkan darah mengalir, bukan darah sekedar darah 1-2 orang, darah ratusan orang, bahkan di sana ada darah ulama, Masya Allah. Jadi saya nggak kagum. Nah ini kalau nggak ada Kiai Mat, Habib Utsman bisa diusulkan jadi pahlawan. Al-Qadri aja diusulkan jadi pahlawan. Jadi mayor jenderal. Kalau setelah kemerdekaan ada kontribusi Pak Alwi dalam konteks apa misalnya, wajar setelah kemerdekaan. Oh, kalau sudah masa kemerdekaan kan suasana di mana orang cari opportunity masing-masing. Tapi yang paling menentukan kan di saat perjuangan ini. Teman di saat bahagia itu kan kurang apa Gus? Kurang membekas dibanding dengan teman di saat penuh perjuangan itu. Bisa Mutahar. Itu pun kalaupun Pak Alwi monggo, kalau nggak Pak Alwi ya monggo. Toh itu pun di saat sudah merdeka, di saat sudah merdeka semua orang. Kalau buat lagu sekarang pun Ahmad Dhani bisa. Rhoma Irama bisa. Yang dibutuhkan Indonesia kan saat melawan Belanda kan totalitas melawan kolonialisme. Kalau sekarang orang pada pamer ketokohan tanpa ada perjuangan dan sebagainya, semua lah. Jadi makanya kalau pengarang lagu itu apakah value atau tidak, bagi saya nggak ada pengaruhnya. Itu kan di saat sudah nyaman, lagu siapapun bisa membuat. Tapi kalau untuk ya, di masa kolonial Belanda atau di masa penjajahan Jepang itu ya, dari kalangan Ba'alawi atau Habaib itu apakah ada yang menjadi pejuang kemerdekaan? Tidak tercatat, Gus. Tidak tercatat. Kalau untuk di daerah Rembang sendiri gitu ya? Walah nggak ada. Sampai Rembang itu nggak ada yang semuanya kiai yang berjuang. Seperti NU itu juga kiai. Kebanyakan kiai-kiai dzurriyyah orang Rembang Gus, dari NU itu. Gus. Jadi kalau Habib Lutfi bin Yahya mengatakan NU itu tidak bisa dilepaskan dari Habib Hasyim, kalau itu pembelokan sejarah. Tapi kalau saya mengatakan berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dari orang Lasem Rembang, itu tidak pembelokan sejarah itu. Memang aslinya seperti itu. Seperti itu. Berdirinya NU nggak bisa dilepaskan dari Pangeran Sambu. Nah itu nggak ada yang boleh marah, karena memang banyak Dzurriyyah Sambu yang berdiri NU. Hadratus Syekh masih dari sana. Saya dari sana. Jadi tidak ada. Tapi saya pernah nyimak gitu ya dari apa namanya ceramahnya kalau tidak salah atau pengajiannya Gus Yahya itu, Gus Yahya Khalil Fakih. Jadi beliau menceritakan tentang beberapa Habib-Habib yang ya mungkin di masa kecilnya beliau sekitar tahun 70-an gitu ya. 70-an atau 80-an yang saat itu memang ya dalam tanda kutip ya Habib saat itu ya masih tahu diri gitu ya. Sehingga untuk urusan keilmuan, ketokohan agama dan lainnya itu memang diserahkan kepada para kiai. Iya, yang dipakai itu kan Mbah Said Hamzah Sato yang dipakai contoh Gus Yahya. Yang kemarin saya viralkan itu Gus. Yang mau mengundang Habaib untuk makhluk qiyam, dzurriyyahnya Mbah Said Hamzah Sato tidak mau mengundang Habaib untuk sholawatan maupun pengganti dari Habaib Pak Alwi. Akhirnya kan viral itu kan Gus kemarin itu. Itu sebenarnya yang dijadikan rujukan Gus Yahya kan Mbah Said Hamzah Sato. Mbah Said Hamzah Sato itu alim alama Gus. Tapi saat itu nggak mau bikin pesantren, malah minta mendorong masyarakat untuk mondok di kiai-kiai. Tapi beliau kan bukan Ba'alawi kan? Bukan Pak Alawi, itu pun bukan Pak Alawi. betul. Artinya ketika mengingat apa namanya Said Hamzah Sato, kemudian kan kaitannya dengan ulama-ulama Mekah atau ulama-ulama Mesir itu ya, Syekh atau Said Bakri Sato itu yang punya anak Talibin, mungkin masih satu keluarga itu ya.
Nggih, satu keluarga. Lawang Umar Sato, Bakar Abu Bakar apa Bakar Abu Bakar Sato atau Ya, siapa itu? Bakar aslinya. Abu Bakar Abu Bakar Sato. Nah itu Hamzah Sato, Mbah Hamzah Sato itu dari satu klan beliau yang menulis ya Anas Talibin itu. Itu sekitar tahun berapa wafatnya ya? Saya nggak tahu persis itu Gus. Itu 18 atau ya yang jelas itu baru kok Gus. Masih putranya aja masih putranya itu sekitar usia 55-60 tahun. Saya dan Sato itu. Ya, untuk kedatangan ke Indonesia mungkin tahun 50-60 gitu ya. Cucunya, maksud saya cucunya masih usia 60-55 tahun. Ya cucunya itu seusia ya Mbah Said Hamzah itu sekurun dengan Mbah Bisri, Bisri Mustafa, mbahnya Gusmus, mbahnya Gus Yahya, ayahnya Gusmus. Alhamdulillah. Jadi intinya tadi dari obrolan kita ya, bahwa untuk perjuangan di masyarakat itu untuk memberikan pencerahan kepada umat, memberikan edukasi kepada masyarakat, itu tidak akan terlepas dari kiai kampung. Kiai kampung. Saya juga heran Kiai. Ternyata Kiai Imat kampung seperti saya bisa mengguncang Indonesia. Sampai internasional ya. Internasional. Gus Aziz juga kampung banget. Alhamdulillah. Nah, yang di kota malah cenderung para pengagum Mbak Alwi. Para kabaib. Dulu yang menjadi sasaran fatwa Osman bin Yahya yang membuat Belanda harus marah itu kan ya juga kiai kampung yang jadi korban kiai kampung. Cilegon di antaranya. Daerah sini. Daerah sini. Jadi di desa di sini ya. Sama ya. Oh, subhanallah. Jadi saat itu untuk pergerakan masyarakat dan juga para ulama-ulama itu yang dari kiai kampung itu memang memiliki latar belakang para pengamal tarekat dan memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa penulis dari Belanda seperti Van den Berg atau Sonokorgronya ya, bahwa Belanda itu sangat takut dengan gerakan-gerakan yang dimotori oleh para pengamal tarekat ya. Makanya nggak wajar, nggak aneh itu kalau Utsman bin Yahya itu mengharamkan tarekat dan mengatakan bahwa apa yang diamalkan itu tidak memenuhi syarat. Dan ciri-ciri saya nggak tahu apakah itu bisa disebut sebagai ciri-ciri Pak Ali gitu. Gak mau capek rata-rata mereka. Pengennya itu di depan enak, di saat ada Belanda penjajah ya ikut penjajah, di saat penjajah kalah ya ikut kiai yang merdeka ini. Jadi sebenarnya Habib Pak Alwi itu harus hormat sama kiai, karena kiai itu orang tuanya Habib Alwi yang mengizinkan merawat, bahkan nitipkan Habib Pak Alwi kepada para santri di kampung-kampung. Kalau ada buat disangoni, itu dalam rangka nitip ke mereka itu pendatang. Dari segi kemandirian, dari segi suasana keterasingan, kasihan. Itu sebenarnya dari fenomena seperti itu harusnya Habib Pak Alwi itu paling fanatik dengan kiai. Jangan memainkan kiai. Ini malah kebalikan. Itu namanya air susu di dalam air tuba ya. Tapi sekarang enggak Gus. Sekarang Habib itu pada nyumi Gus Yahya sekarang. Jadi PBNU itu juga ketiban berkah gerakan Kiai Imat itu. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang kan nggak ada yang mencaci PBNU. Zamannya Kiai Said Akil kan pada nyaci-nyaci. Karena posisinya sudah terpojok. Ya. Jadi Gus Yahya pada dihormati Habib. Tapi memang ini ya, saya membaca dari Van den Berg itu bahwa ketika menceritakan tentang amaliyah yang dilakukan oleh Balawi, mereka itu bukan pengamal tarekat ya. Bahkan anti dengan tarekat itu secara umum ya. Secara umum. Makanya luar biasa Lutfi bin Yahya kok bisa menyelinap di jamaah tarekat di Indonesia, itu luar biasa. Cerdas juga. Cerdas. Jadi Habib Lutfi itu cerdas saudara-saudara. Cerdas dan luar biasa. Ya barangkali Yai closing statement dari Yai untuk para teman-teman sahabat-sahabat netizen. Terima kasih
eh, perjuangan kita tidak boleh berhenti. Kita mesti harus memverifikasi, mencari kejelasan terkait dengan apapun yang mengatasnamakan Nabi. Biar tidak dipolitisasi orang, biar tidak didistorsi atau dimanfaatkan orang untuk menutupi dalam tanda kutip kebohongan atau kejahatan. Karenanya Imam Bukhari sangat gigih menjaga kemurnian riwayat-riwayat hadis dari Nabi. Kalau itu tidak dilakukan oleh Imam Bukhari, sampai detik ini mungkin banyak riwayat-riwayat palsu yang masih tersebar di mana-mana. Dengan adanya Imam Bukhari itu kan menginspirasi para ahli hadis untuk betul-betul verifikatif, betul-betul meneliti betul tentang apakah riwayat itu betul dari Nabi atau tidak. Hal yang sama yang dilakukan oleh Kiai Imad, beliau saya katakan Imam Bukhari abad sekarang. Karena kalau tidak hadir, kalau Allah tidak menghadirkan Kiai Imad, mungkin banyak orang yang selalu mengintisapkan dirinya kepada Nabi. Apalagi yang lebih parah ini yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Ba'alwi dengan menggunakan status cucu Nabi untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap konsep ketauhidan dan kontraproduktif terhadap konteks kemanusiaan. Kontraproduktif itu artinya adalah bertentangan gitu aja, yang paling enak. Bertentangan dengan ketauhidan dan bertentangan dengan kemanusiaan. Saya katakan bertentangan dengan ketauhidan seolah-olah konsep ketundukan itu diarahkan kepada Ba'alwi. Sehingga kalau nggak percaya pada nasab Ba'alwi aja sudah dikategorikan rusak akidahnya dan ancamannya neraka dan sebagainya. Ini kan rusak tauhid sudah. Seolah-olah Ba'alwi itu ingin dipertuhankan oleh umat. Dalam konteks kemanusiaan tentu sudah bisa kita lihat banyak sikap-sikap yang tidak manusiawi. Paling tidak berpegang pada riset Tempo yang mengeluarkan istilah yang sangat bagus. Ba'alwi banyak melakukan perbudakan spiritual. Nah, perbudakan spiritual itu adalah salah satu contoh real, empiris yang ditemukan oleh Tempo dari investigative news-nya itu, bahwa mereka betul-betul telah melanggar kemanusiaan. Nah, telah melanggar kemanusiaan, dan ini merupakan kegelisahan lama yang saya rasakan. Maka dengan munculnya Kiai Imad, Gus Aziz Jazuli, ini merupakan pemantik yang luar biasa. Dan ketika Imam Bukhari sangat ketat dalam riwayat hadis, Kiai Imad sangat ketat dalam penasaban, sehingga orang nggak boleh macam-macam mengatasnamakan cucu Nabi. Bahkan sekarang Kiai Imad langsung memutus bahwa Ba'alwi yang mengintasabkan kepada Nabi adalah batilun, maudhu'un, Kalau gitu. sangat ekstrim Kiai Imad. Dan itu sebenarnya niat baik Kiai Imad untuk memutus kedustaan-kedustaan yang dilihat dari lintas disiplin ilmu telah tidak terbukti dan tidak terkonfirmasi atas pengakuan Ba'alwi yang mengintisabkan kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Lah, saya kesini itu kan salah satu refleksi apresiasi positif saya terhadap Gus Aziz yang sabar dan gigih bersama Kiai Imad mengawal diskursus ini dari Hasanah At-Turos. Dan saya ucapkan terima kasih pada Gus Aziz, sehingga saya sangat mengapresiasi. Dan dari Rembang, memang saya niatkan hanya untuk silaturahim dua orang, Kiai Imad dan Gus Aziz, bersama langsung dengan Kiai Yusuf Mubarak, yang alhamdulillah saya juga bisa berkah tabarukan beat tarekah Syekh Abdul Qadir Jilani melalui Syekh Fadil yang diberikan kepada Abah Yusuf Mubarak. Semoga berkah atas tabarukan saya dan juga berkah atas apresiasi saya kepada Gus Aziz dengan silaturahim ke sini. Semoga diridhoi Allah. Terima kasih Gus Aziz. Saya terima kasih juga ya sudah mampir.
Mudah-mudahan Ini tidak mampir loh, silaturahminya. Gus. Ini betul-betul silaturahmi, bukan mampir ya. Terima kasih atas silaturahminya ya, dan mudah-mudahan selalu berkesinambungan dari tahun ke tahun, Amin, dari amin, bulan ke amin, bulan. amin. Amin, amin. Itu saja sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang beliau ceritakan, ternyata pertemuan yang tadi itu bersama Gus Aziz Jazuli itu habis bertemu dengan Kiai Haji Amaduddin ya, Kiai Ubaidillah. Nah, jadi pertemuan itu kata beliau ya melepas rindu lah. Nah, jadi ada beberapa hal yang terkait sangat penting sekali untuk kita ulang bersama, perlu kita pelajari, perlu kita renungi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah ya. Nah, yang pertama kata beliau itu Kiai Haji Amaduddin bagaikan Imam Bukhari ya. Di mana Imam Bukhari ini mentahqiq dan meriwayatkan hadis-hadis, banyak-banyak riwayat hadis yang paling sahih ya di antara dunia ilmu hadis. Tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini merupakan hadis yang paling sahih tingkatannya di antara para perawi hadis. Nah, Kiai Ubaidillah itu menyatakan bahwa Kiai Haji Amaduddin ini bagaikan Imam Bukhari ya dalam dunia Islam. Itu artinya apa? Imam Bukhari itu adalah benar daripada hadis-hadis yang merupakan banyak hadis-hadis yang dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada era dulu. Nah, sekarang itu adalah era dari mana pemalsuan-pemalsuan atau banyak hal-hal kejadian janggal yang dilakukan oleh para habaib ya, terutama di dalam mereka mencangkokkan dirinya di salah satu anak daripada Ahmad Isa Al-Muhajir. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji ulang. Nah, tentunya di sana hadirlah sosok yang sangat penting, yaitu Kiai Haji Aimaduddin Utsman Al-Bantani. Dulu kita melihat Imam Bukhari banyak dicibir, banyak dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, orang-orang yang kepentingannya itu rusak gara-gara beliau sebagai pentahqiq hadis yang sangat luar biasa sekali. Bahkan hadis beliau itu kalau sudah menyebut Bukhari, apalagi Bukhari Muslim, Bukhari itu merupakan hadis yang tingkatannya sangat tinggi sekali. Nah, begitu juga dengan Kiai Haji Amaduddin yang sekarang gitu. Ketika kita menyebut Kiai Haji Amaduddin, maka yang ada di dalam pikiran kita yaitu bagaimana beliau itu membatalkan terputusnya nasab daripada klan Ba'alawi ini. Nah, terkait dengan hal itu, Kiai Haji Amaduddin juga banyak dicaci maki, disebut anak itu, anak ini, bin Sarman, dan lain sebagainya, dicaci maki. Makanya Kiai Haji Ubaidillah menyatakan bahwa Kiai Haji Amaduddin adalah Imam Bukhari zaman sekarang ya. Ya, itu tentunya tidak menyamai daripada ilmu daripada Imam Bukhari. Tentunya ini merupakan bahasa majas lah ya. Perbandingan yang ya bisa kita bilang 11-12 lah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah yaitu tidak perlu menyebut oknum habaib. Ini yang ditanyakan oleh Gus Jazuli ya. Kenapa di dalam setiap omongan Anda, kata Gus Jazuli, itu tidak pernah menyebut oknum habib, hanya langsung saja habib. Apakah semua habib itu kelakuannya tidak baik? Nah, tentunya di sini sangat bijak sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah dalam menjawab pertanyaan yang sulit itu, yaitu kata beliau itu tidak perlu menyebut oknum habib. Kalau kita menyebut oknum habib, itu merupakan kita menjustis bahwa
Habib itu jelek semuanya gitu. Cukup kita menyebut Habib. Habib kalau kita sebut itu eh, dalam artian umum ya. Habib orang yang dicintai semuanya. Itu kalau kita menyebut istilah Habib, namun ketika kita ada keterangan di belakangnya ya seperti muqayyad ya, mutlak dan muqayyad. Lalu kemudian kalau ada keterangan di belakangnya Habib yang ini, yang itu, nah itu baru jelas maksudnya. Kalau kita menyebut Habib atau Habaib itu masih umum. Terserah itu mau Habaib siapa yang kita maksud. Meskipun itu Habib jelek dan lain sebagainya. Itu sebuah istilah saja, bukan nama orang ya. Nah, sama juga dengan pemerintah, sama juga dengan gubernur. Nah, kalau kita sebut gubernur yang ini atau pemerintah-pemerintah yang ini. Nah, baru kita personifikasi, baru kita menyebutkan daripada keterangan di belakangnya. Ya, tentunya kalau kita belajar ilmu nahwu sorof itu ilmu nahwu ya terutama itu pasti kita tahu maksudnya. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan Mama Gufron, nah ini membahas Mama Gufron. Apa yang dikatakan oleh Mama Gufron adalah counter wacana yang dikeluarkan oleh para habaib, kata Kiai Badillah. Luar biasa sekali. Ya memang dari segi fikih ya saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Mama Gufron itu salah. Namun ketika kita berbicara masalah majas, ini sebenarnya kata Kiai Badillah itu mengejek daripada apa yang disampaikan oleh para habaib, cerita halu-halu ya, yang tidak yang tidak masuk akal seperti keluarnya rantai emas, lalu kemudian Mi'raj 70 kali, lalu kemudian hujan susu dan lain sebagainya. Ini merupakan cerita-cerita yang sangat bisa kita bilang menyesatkan ya. Dan itu diceritakan oleh seorang Habib yang menceritakan karomah Habib gitu. Kenapa sekali-kali tidak menceritakan karomahnya kelebihan daripada ulama Nusantara kita lah misal. Kenapa harus menyanjung karomah habaib-habaib leluhur mereka gitu. Ini merupakan penggiringan, kalau menurut saya penggiringan opini ya. Supaya kita kagum, terlena dengan apa yang disampaikan oleh dia gitu. Dan seperti kata hadis Nabi, kalau tidak salah, sejelek-jelek orang adalah orang yang nilainya 0 namun menyanjung-nyanjung daripada leluhur mereka gitu. Itu adalah pemuda yang sangat sangat jelek sekali. Laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Ini kalau itu bukan hadis ya, tapi seorang perkataan kaul hikmah ya. Sejelek-jelek pemuda adalah yang mengatakan lah inilah bapak saya, sedangkan dia 0 nilainya, tidak ada prestasinya, dia hanya mengatakan prestasi leluhurnya. Walakinal fata mayaqulu hanaza, dan sebaik-baik pemuda adalah, dan pemuda yang benar-benar pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya, tidak mengandalkan leluhurnya. Ini artinya apa? Kita dituntun, diajar, diingatkan oleh ulama untuk tidak terlena dengan kelebihan atau kehebatan daripada nenek moyang kita. Namun kita tidak mau belajar, tidak mau menuruti bagaimana meraih kehebatan itu oleh nenek moyang kita. Oke, selengkapnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung banyak orang ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.